Hello, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak nih yang pernah ngerasain, namanya imposter syndrome atau sindrom penipu. Kita ngambilnya dari bab 18, buku Empowered. Bukunya sih fokusnya ke product leadership, tapi bab ini, wah nyentuh sisi psikologis kita banget. Oke, jadi tujuan kita sekarang ini kita mau coba kupas tuntas lah pandangan unik dari bab ini soal si sindrom penipu ini. Ini bukan definisi biasa loh ya, tapi penulisnya sendiri bilang ini pandangan yang agak kontrarian. Siap buat kita bedah bareng? Gimana menurut Anda? Siap-siap. Bab ini emang cukup menarik ya cara pandangnya. Beda gitu dari yang biasa kita dengar. Penulisnya, si Marty Chagin itu, dia nggak nolak sih kalau perasaan itu ada. Tapi interpretasinya, itu loh yang beda. Oke, langsung aja deh ke intinya. Si Marty Chagin ini, dia percaya kalau yang sering disebut orang imposter syndrome itu, ya nyata adanya. Tapi nih, dia bilang buat kebanyakan orang ya, ini tuh sebenarnya bentuk keraguan diri yang wajar. Malah bisa dibilang sehat. Kecuali ya kalau udah ekstrim banget gitu. Bukan sesuatu yang patologis lah intinya. Betul. Dia ngelihatnya tuh kayak bagian alami aja dari proses belajar, dari ngambil tanggung jawab baru. Apalagi kalau perannya menantang gitu kan. Perasaan kayak nggak yakin atau agak cemas dikit pas mau ngomongin pendapat, menurut dia itu normal banget dialami orang-orang yang ya bukan tipe yang pedenya kebangetan atau sombong gitulah. Penulisnya sendiri bahkan ngaku, dia juga masih sering kok ngerasain kayak gitu. Wah, menarik ya. Jadi kayak semacam rem internal gitu biar kita nggak kelewat pede. Tapi kan kita sering dengernya imposter syndrome tuh negatif banget, harus dihilangin gitu. Terus buku ini beda ini gimana sama katakanlah kecemasan yang beneran ganggu? Nah, ini penting nih. Teksnya tuh hati-hati banget misahinnya. Jadi keraguan diri yang umum, yang muncul sesekali, ini dibedain banget sama kondisi kesehatan mental serius kayak anxiety disorder gitu. Penulisnya nekenin, kecemasan parah yang sampai bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu ya jangan disamain, jangan disederhanain jadi imposter syndrome doang. Fokusnya di bab ini tuh ke keraguan yang normal tadi, yang dialami orang sehat pas lagi, yaitu keluar dari zona nyaman atau pas ekspektasinya tinggi. Oke. Jadi konteksnya penting banget ya di sini. Ini lebih ke perasaan kayak, duh bisa nggak ya gue? Atau pendapatku ini bener nggak sih? Pas lagi ada tantangan gitu ya, bukan kondisi yang terus-terusan ada. Persis. Buku ini malah nyebutnya ketakutan yang normal dan sehat, gitu. Jadi alih-alih dianggap musuh yang harus diberantas habis, penulisnya nyaranin buat ngelihatnya sebagai tanda. Tanda kalau kita tuh peduli sama kualitas kerjaan kita, peduli sama dampaknya ke orang lain. Bisa jadi kayak rem internal gitu biar nggak gegabah. Nah, ini nih yang menurut saya kayak mengubah cara pandang banget. Kalau ini dianggap normal dan sehat, terus artinya apa dong buat Anda, para pendengar? Berarti kalau misalnya nih Anda pernah ngerasa kayak penipu pas mulai kerjaan baru, atau pas mimpin tim, atau mau presentasi penting, itu nggak otomatis berarti Anda nggak kompeten gitu. Ya, kurang lebih gitu implikasinya. Perspektif ini ngajak kita buat jangan langsung panik atau ngerasa gagal gitu loh kalau perasaan ragu itu muncul. Malah bisa jadi sinyal bagus, tanda kesadaran diri. Kalau di konteks buku ini kan product leadership ya. Nah, sedikit keraguan itu bisa bikin kita lebih mau dengerin masukan, lebih teliti ngecek data, lebih rendah hati pas mau meyakinkan orang. Jadi pendorong buat ngecek ulang asumsi kita, bukan malah tanda kita lemah. Saya jadi kepikiran nih. Mungkin ini ngejelasin ya kenapa banyak orang sukses yang kita kagumi malah sering ngaku pernah atau masih ngerasa gini. Jangan-jangan keraguan itu yang bikin mereka tetap membumi terus mau belajar gitu ya. Bisa jadi banget. Buku ini kan nggak bilang kita harus pasrah aja sama keraguan sampai nggak bisa gerak ya, tapi lebih ke pahami dulu akarnya. Kalau datangnya dari tantangan baru atau tanggung jawab gede, ya wajar. Beda cerita kalau dari lingkungan kerja yang nggak sehat atau ekspektasi nggak masuk akal, itu masalah lain lagi. Tapi keraguan internal yang sesekali muncul pas kita lagi berkembang, nah itu bisa dilihat sebagai bagian dari paket pertumbuhan lah. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, bab 18 Empowered ini ngajak kita buat lihat imposter syndrome dengan cara beda, bukan kayak penyakit yang harus diobatin, tapi lebih kayak ya keraguan diri yang normal, yang mungkin ada gunanya juga. Yang nandain kita lagi berusaha lebih keras, lagi peduli sama hasil kerja kita, gitu ya? Terima dan pahami aja perasaan ragu yang sesekali datang ini. Nggak usah langsung dilawan mati-matian gitu.
Gimana kalau kita lihatnya sebagai kayak kompas internal yang ngingetin kita buat tetap waspada, tetap belajar? Pertanyaan bagus tuh buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba deh pikirin, gimana kalau perasaan, kok kayaknya aku nggak pantas ya, atau takut ketahuan nih nggak bisa yang kadang muncul itu sebenarnya bukan sinyal buat mundur, tapi malah pengingat halus. Pengingat buat siap-siap lebih baik, dengerin lebih teliti, dan ngadepin tantangan itu dengan, campuran antara ambisi sama kerendahan hati. Kira-kira cara pandang kayak gini bisa ngubah pendekatan Anda nggak ya, pas nanti ngadepin tantangan baru? Coba direnungkan.